Oke, Bapak dan Ibu, ini terkait dengan kisi-kisi ya. Kita ke materi. Ya. Nah ini proses pengembangan bank soal. Ya, karena Bapak dan Ibu sebenarnya kalau kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan atau sudah digariskan dalam oleh Kemenag ya, terutama khusus dengan kegiatan guru, itu ada buku kerja guru 1, buku kerja guru 2, buku kerja guru 3, dan buku kerja guru 4. Ya. Jadi ada buku kerja guru itu 4, 1, 2, 3, dan 4. Dan salah satunya di buku kerja tersebut harus ada bank soal, kemudian harus ada kisi-kisi soal, kemudian harus ada naskah soal. Nah itu ya. Nah ini pengembangan bank soal itu berawal dari penulisan kisi-kisi Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah penulisan kisi-kisi baru penulisan soal. Nanti kita akan membahas di penulisan kisi-kisi seperti apa yang minimal kita sesuai lah dengan apa yang diharapkan gitu ya. Nah, dari penulisan kisi-kisi, kemudian penulisan soal. Setelah penulisan soal tersebut seharusnya itu kan dalam prosesnya itu dianalisis ya secara kualitatif ya supaya nanti soal yang akan dikeluarkan itu hasilnya itu bagus gitu ya. Nah, kemudian setelah dianalisis baru dirakit soal tersebut dan ditik soal tersebut. Setelah itu diuji cobakan ya, setelah diuji cobakan dianalisis secara kuantitatif ya. Bahkan sekarang itu ada dengan menggunakan anates ya untuk soal itu ya. Analisis butir soal menggunakan analisis kuantitatif itu dengan anates. Nanti akan kelihatan di sana soal tersebut apakah valid atau tidak valid gitu kan. Kemudian akan diketahui bahwa dalam soal tersebut ada yang mudah, sukar, dan yang sedang. Nah, setelah kita ketahui tidak valid, maka itu direvisi ya atau tidak dipakai. Kemudian kita membuat lagi. Nah, ya. Seharusnya prosesnya seperti itu. Tetapi karena proses ini tidak dilaksanakan oleh kita dengan alasan kita terburu-buru waktu ya. Jadi mendesak setiap mau pas baru seminggu atau 2 minggu sebelumnya kita sibuk membuat kisi-kisi, kemudian bikin soal untuk langsung disampaikan kepada siswa tanpa diuji cobakan dulu. Ya. Tetapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, ya hasil soal-soal yang dibuat tahun sebelumnya itu sebenarnya kalau kita analisis butir soal tersebut dengan anates akan kelihatan. Nah, soal yang baik, yang valid, maka itu bisa dipakai. Dan soal yang tidak valid, nah itu dibuang saja ya. Ke Cimanuk ya, ke Cipeles yang tidak valid itu dibuang ya, kemudian diganti ya. Nah, kemudian atau direvisi kalau soal jelek itu ya. Kemudian kalau sudah bagus maka akan menjadi bank soal. Nanti kesananya kita tidak akan kesulitan lagi untuk membuat soal karena sudah terdapat bank soal. Oke, itu Bapak dan Ibu proses ya untuk pengembangan bank soal ya. Sebenarnya kalau sudah beberapa tahun kita soal itu sudah banyak dan itu soal-soal yang sudah terpilih, yang sudah baik karena sudah diuji coba, seharusnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita membahas kisi-kisi ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kisi-kisi itu suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Ya. Jadi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes Bapak dan Ibu. Nah ini kita kan pas itu tujuannya itu untuk apa gitu kan? Apakah sebagai seleksi, diagnostik, atau penempatan, atau sertifikasi dan sebagainya. Nah ini kalau pas masuknya itu kepada diagnostik ya. Jadi beda dengan nanti dengan PAT yaitu untuk menentukan kenaikan gitu ya.
diagnostik tapi juga untuk menentukan kenaikan. Nah, jadi diagnostik itu untuk mendiagnosa apakah selama 1 semester ini kita memberikan materi ya atau melakukan proses pembelajaran sudah berhasil atau tidak gitu ya, atau materi sudah dikuasai atau tidak oleh siswa gitu. Makanya dilakukanlah PAS ya. Oke. Selanjutnya ini syarat kisi-kisi. Jadi saya ingatkan kembali ya bahwa syarat kisi-kisi yang pertama harus mewakili isi kurikulum ya. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Ya. Kemudian yang ketiga, indikator soal harus jelas. Ya. Dan yang keempat, dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Nah ini Bapak dan Ibu harus hati-hati ketika kita membuat IPK. Ya, indikator pencapaian kompetensi. Karena indikator pencapaian kompetensi nanti berindikasi kepada indikator soal, ya. Tepat dan tidaknya gitu soal untuk mencapai sasaran KD itu tergantung IPK-nya, ya. Nah, kalau IPK-nya tidak sesuai dengan KD-nya, nah itu yang harus diperbaiki. Makanya pemahaman Bapak dan Ibu tentang IPK itu ya yang sudah dikuasai terus diingat kembali gitu ya. Karena IPK itu menurunkan KD gitu kan. Jadi IPK harus sesuai dengan KD levelnya. Kemudian ke indikatornya juga harus sesuai ya. Jangan sampai KD-nya yang diinginkan KD-nya itu adalah menganalisis C4 tapi bikin IPK-nya yaitu memahami atau menjelaskan. Nah, itu tidak match dan tidak akan tercapai KD tersebut. Otomatis nanti kalau IPK-nya turun misalkan memahami atau menjelaskan dari C2, indikator soal akan C2. Maka soal tersebut tidak akan sampai kepada KD, tujuan KD untuk mencapai sampai ke menganalisis. Nah, itu keberhasilannya tidak tercapai. Nah, itu Bapak dan Ibu sekali lagi yang harus disesuaikan dengan tujuan atas komponen identitas dan komponen identitas jurusan mata pelajaran tahun ajaran kurikulum yang diacu alokasi waktu jumlah soal dan bentuk soal ya. Kemudian komponen matriks ya, kompetensi dasar ya, kemudian kelas dan semester, kemudian materi indikator level kognitif dan nomor soal. Nah, ini untuk membuat kisi-kisi. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu dulu komponen-komponennya. Ya. Nah, jadi tadi di atasnya itu ada identitas, komponen matriks, kemudian komponen identitas, ada jenis, jenjang sekolah, kemudian program studi atau jurusan, kemudian mapel, tahun ajaran, kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal dan bentuk soal, kemudian ada komponen matrik, kompetensi dasar, kelas dan semester, kemudian materi, indikator, level, kognitif dan nomor soal. Ya. Selanjutnya, ya. Nah ini proses penjabaran kompetensi dasar atau KD menjadi indikator. Yang tadi Bapak dan Ibu harus dipahami betul-betul ya. Ya, jadi dari kompetensi dasar ya, kemudian ini ke indikator, kemudian ke materi ya. Lihat diagram panahnya. Ya. Jadi kompetensi dasar kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik diambil dari kurikulum. Jadi ingat Bapak dan Ibu bahwa KD yang ditetapkan oleh pemerintah ya dalam kurikulum itu merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik ya. Nah, itu untuk KD yang tersedia sekarang ya. Kemudian kalau materi yaitu berdasarkan KD yang akan diukur. Ya. Indikator rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk ketercapaian KD.
Nah, itu harus diingat ya. Jadi sekali lagi indikator itu rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk ketercapaian KD. Jadi indikator itu ya harus sesuai dengan KD, itu mengacu kepada KD ya. Kemudian materi yang kita pilih itu juga harus berdasarkan KD ya, yang akan diukur. Nah, disesuaikan ya. Kemudian ini langkah-langkah menyusun kisi-kisi ya. Menentukan KD yang akan diukur ya. Kemudian memilih materi yang esensial. Nah, materi yang esensial apalagi Bapak dan Ibu di masa pandemi ini ya. Kita lebih harus memprioritaskan karena waktunya sedikit, artinya waktunya dibatasi ya, di masa pandemi ini tidak normal seperti biasanya. Oleh karena itu kita ya diberi kewenangan untuk memilih materi yang esensial yang akan disampaikan kepada siswa ya. Oleh karena itu dalam pembuatan soal pun ya, kemudian membuat kisi-kisi, kita harus bisa memilih materi yang esensial. Kemudian merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Ya. Sekali lagi ya, harus memperhatikan materi dan level kognitif. Ya. Nah, selanjutnya ini kriteria pemilihan materi yang esensial. Soalnya terus diperdebatkan ya mengenai yang bagaimana sih yang materi yang esensial itu, gitu kan? Nah, semua ketika waktu itu mulai dibatasi, ada kurikulum darurat, maka di sana diharuskan untuk memilih materi yang esensial, KD yang esensial. Banyak yang bertanya, yang bagaimana materi yang esensial itu? Ya. Nah, yang esensial itu adalah lanjutan pendalaman dari satu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ada keterkaitan dengan materi sebelumnya, itu baru dikatakan esensi. Ya. Kemudian yang kedua, penting harus dikuasai peserta didik. Jadi yang penting ini ya, materi yang sangat penting yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian sering diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Nah, ini jadi dikatakan esensi itu apabila sering diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Jadi ada keterkaitan ya dengan mapel yang lain. Nah, apabila hal itu tidak dipelajari, maka mereka akan kesulitan dengan mapel yang lain. Kemudian berkesinambungan pada semua jenjang kelas. Ya. Berkesinambungan pada semua jenjang kelas artinya ada hubungan ya antara kelas misalnya 10, 11, 12. Jadi kalau tidak dipelajari itu, maka nanti selanjutnya siswa sulit untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi ini berkesinambungan. Ya. Kemudian memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dikatakan esensial. Ya. Jadi sekali lagi, kita kan sering bertanya yang esensial itu yang bagaimana. Nah ini kriteria pemilihan materi yang esensial ya, Bapak dan Ibu tolong dipahami itu ya. Kemudian indikator ya. Nah, untuk indikator ya ini yang dijadikan acuan dalam membuat soal, kemudian menggambarkan level kognitif yang harus dicapai dalam KD ya. Jadi sekali lagi indikator itu dijadikan acuan dalam membuat soal. Kemudian menggambarkan level kognitif yang harus dicapai dalam KD. Nah, bagaimana perumusan indikator tersebut? Nah, ini kriteria perumusan indikator, diantaranya yang pertama, memuat ciri-ciri KD yang akan diukur. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi ya, harus diingat, tolong perhatikan KD-nya. Ya. KD-nya itu tujuannya itu apa gitu yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemudian levelnya, level berapa? Level apa yang akan dicapai oleh KD tersebut?
Ya, makanya memuat ciri-ciri KD yang akan diukur ya. Itu indikator. Kemudian memuat kata kerja operasional KKO yang dapat diukur. Sekali lagi bahwa di indikator itu harus memuat KKO, kata kerja operasional yang dapat diukur. Sekali lagi jangan yang abstrak. Ya. Untuk pengetahuan ini. Jadi yang dapat diukur, jangan nanti Bapak dan Ibu tertukar ya. Jadi KD pengetahuan ya. Kemudian KD keterampilan juga dimasukkan dalam kisi-kisi soal untuk pengetahuan. Jangan tertukar. Jadi untuk pembikinan soal ini ya, kisi-kisi soal ini khusus sekali lagi yaitu ranah pengetahuan. Ya, abaikan ranah sikap dan ranah keterampilan karena berbeda. Untuk pengukuran keterampilan ya keterampilan beda lagi. Kan kalau untuk mengukur untuk pengetahuan itu menggunakan bentuk tesnya itu hanya 3 ya. Yaitu dengan tes lisan, tes tulis dan penugasan. Nah, itu untuk mengukur pengetahuan atau kognitif. Jadi nanti jangan sampai terjadi lagi bahwa di kisi-kisi ada KD keterampilan masuk, ya. Tapi untuk ini untuk KD pengetahuan saja. Ya. Kemudian selanjutnya untuk soal PG, Bapak dan Ibu bisa menggunakan 1 KKO. Ya. Untuk soal PG menggunakan 1 KKO, soal uraian menggunakan 1 atau lebih dari 1 KKO. Untuk uraian boleh lebih dari 1 KKO, kata kerja operasional. Ya. Tetapi untuk PG itu harus 1 kata kerja operasional. Misalkan kalau kata kerja operasionalnya menjelaskan, ya untuk PG yang menjelaskan. Jangan ditambah yang menjelaskan, yang menerapkan, gitu kan. Nah itu nggak bisa itu ya. Jadi untuk 1 saja. Kalau untuk uraian bisa yang menjelaskan, yang menyebutkan dan sebagainya. Kemudian kriteria selanjutnya berkaitan dengan materi atau konsep yang dipilih. Ya. Jadi berkaitan dengan materi ya atau konsep yang dipilih. Kemudian dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Jadi jangan membuat indikator yang membuat kita sulit ya untuk membuat soalnya gitu kan, bentuk soalnya. Kira-kira ini indikatornya seperti ini, mudah untuk membuat bentuk soalnya, mau PG mau uraian ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian